Assalamualaikum. Kali ini kelompok kami akan mewawancarai atau berdiskusi nih dengan salah satu pejabat yang ada di Rumah Detensi Imigrasi Pusat, yaitu dengan Bapak Andi Setiawan. Saat ini, beliau menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha di Rumah Detensi Imigrasi Pusat. Oke, kali ini kita akan langsung menanyai beliau ya, tentang kayak gimana sih model kepemimpinan yang beliau terapkan nih di Rumah Detensi Imigrasi Pusat. Yuk! Assalamualaikum Pak, izin Pak, nama saya Nadia Restisari nih, kami dari kampus Sisipol. Ingin menanyakan nih gimana sih model kepemimpinan Bapak di Rumah Detensi Imigrasi Pusat. Nah, kebetulan saya ingin bertanya seperti apa visi yang Bapak terapkan nih dalam memimpin di Rudenim Pusatnya. Terima kasih Mbak Nadia. Jadi terkait dengan visi seorang pemimpin atau pimpinan dalam suatu organisasi, tentunya tidak lepas dari tusi maupun visi misi yang diemban oleh organisasi tersebut. Secara umum, saya rasa semua pemimpin memiliki visi yang kurang lebih sama, yaitu bagaimana menjalankan amanah yang diberikan untuk kelangsungan organisasi sehingga dapat mencapai apa yang sudah menjadi tujuan dari organisasi tersebut. Izin Pak, nama saya Dijuita Sari. Dari visi misi yang sebelumnya Bapak sudah jelaskan, menurut Bapak kepemimpinan itu seperti apa ya Pak? Oke, jadi kepemimpinan atau leadership itu ada beberapa pemahaman memang. Satu, sebagai leader tentunya dari kata lead berarti berada di depan, jadi harus bisa membawa dan memimpin organisasinya atau unit kerjanya ke arah tujuan organisasi. Ada juga kepemimpinan yang melihat pemimpin sebagai seorang manajer. Manajer dari kata manage berarti bagaimana menjalankan dan mengatur tugas-tugas unit kerja di dalam kelompok tersebut atau organisasi tersebut. Izin Pak, nama saya Mesa Arifiani. Saya akan bertanya perihal peran sebagai pemimpin di Rudenim Pusat Tanjung Pinang. Sebagai seorang pemimpin di dalam organisasi, bagaimana sih peran Bapak sebagai pemimpin di Kabak TU di Rudenim Pusat Tanjung Pinang? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke. Sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat, saya menjalankan tugas secara umum dibagi dalam 3 kelompok, yaitu pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, dan pengelolaan umum. Nah, pengelolaan keuangan itu sendiri mencakup mulai dari proses perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, sampai pelaporan penggunaan anggaran. Kepegawaian pun sama, di situ juga mencakup dari proses penerimaan pegawai, disiplin pegawai, kemudian kinerja pegawai, dan hal-hal seperti kenaikan pangkat, gaji, tunjangan kinerja, dan semua yang menjadi haknya pegawai. Terkait dengan tugas fungsi pengelolaan umum, di situ mencakup pemeliharaan kantor, kemudian pemeliharaan barang milik negara, pengelolaan aset, dan sebagainya. Mohon izin Pak, perkenalkan nama saya Wijanda Pak. Saya ingin bertanya-tanya sedikit. Ini selama Bapak memimpin di Rumah Detensi Imigrasi Pusat, gaya kepemimpinan apa sih yang Bapak gunakan agar organisasi di Rumah Detensi Imigrasi Pusat ini bisa berjalan dengan baik dan lancar sehingga mencapai tujuannya Pak? Terima kasih Pak. Kalau kita bicara gaya kepemimpinan, mungkin satu yang menjadi rujukan buat saya itu adalah gaya kepemimpinan yang mungkin pernah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Di situ ada 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama itu Ingarso Suntulodo, artinya pemimpin harus bisa berada di depan sebagai contoh. Kemudian gaya kepemimpinan kedua Engmatio Mangunkarso, itu artinya pemimpin harus bisa di tengah, memposisikan diri di antara anggota dan membangun semangat serta etos kerja.
Nah, gaya kepemimpinan ketiga yang diajarkan oleh beliau adalah Tutwuri Handayani. Artinya pemimpin itu juga harus berada di belakang anggota untuk mengawal jalannya pelaksanaan. Jadi apabila ini bisa diterapkan dengan baik dan bisa ditentukan kapan kita harus di depan memberi contoh, kapan kita harus di tengah memberikan semangat, kapan kita harus di belakang mengawal jalannya TUSI, saya rasa bisa berjalan dengan baik. Izin Bapak, saya Syarifah Rafeska Natania, izin bertanya. Jadi begini Pak, di dalam sebuah gaya kepemimpinan itu kan ada yang namanya gaya kepemimpinan kolaboratif, di mana seorang pemimpin itu untuk menyelesaikan suatu masalah itu akan melibatkan pihak-pihak lain dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, menurut Bapak seberapa penting sih Pak hal tersebut di dalam gaya kepemimpinan Bapak dalam memimpin Rudenim Pusat Tanjung Pinang? Terima kasih. Oke, kepemimpinan yang kolaboratif itu menurut saya lebih kepada bagaimana seorang pemimpin membangun sinergi di dalam unsur-unsur yang menjadi unit kerjanya. Artinya bukan merupakan pimpinan yang sifatnya top down, memberikan perintah, tapi juga harus bisa membangun prakarsa, inisiatif, inovatif dari anggota. Nah, ketika ada masalah pun harus bisa diselesaikan secara bersama, musyawarah mufakat, sehingga permasalahan itu dengan dibangunnya sinergi dan kolaborasi bisa diselesaikan dengan baik. Izin Bapak, saya Istiqomah Lazuardi, izin bertanya terkait gaya kepemimpinan Bapak selama ini. Kan sebelumnya Bapak pernah memimpin selain di Rudenim. Bagaimana cara Bapak menyesuaikan gaya kepemimpinan Bapak yang selama ini sudah Bapak terapkan di Rudenim Pusat Tanjung Pinang? Di Rudenim Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang, di sini saya mencoba menerapkan gaya kepemimpinan kolaboratif, sehingga saya mencoba untuk menggandeng baik unit kerja saya maupun unit kerja lainnya yang ada di dalam Rudenim untuk bisa secara bersama-sama menjalankan TUSI dalam satu langkah untuk mencapai pelaksanaan tugas dengan baik. Izin Bapak, perkenalkan, nama saya Sugiarti. Minta waktunya sebentar untuk bertanya. Untuk saat ini, di era yang modern ini semuanya serba digital ya Pak. Pendapat Bapak mengenai era digital itu sendiri bagaimana Pak? Era digital itu menurut saya penting ya saat ini. Hampir semua elemen atau komponen dalam kehidupan kita itu sekarang didukung oleh pelaksanaan digital. Nah, di dalam tugas organisasi, pelaksanaan tugas sehari-hari, digitalisasi pun menjadi penting. Salah satu contoh sederhananya adalah bagaimana membuat administrasi dari yang sebelumnya menggunakan kertas, sekarang menggunakan aplikasi atau kesisteman, sehingga administrasi itu menjadi paperless, lebih efektif dan lebih efisien. Oh, begitu ya Pak. Jadi dengan kemajuan teknologi saat ini, apakah membantu dalam pelaksanaan tugas atau justru menghambat tugas dan fungsi di Rudenim Pusat, Pak? Kalau menurut saya justru membantu gitu. Jadi dengan adanya sistem digital, banyak hal yang kita bisa lakukan dan kembangkan untuk menjembatani permasalahan terkait dengan birokrasi, waktu, sehingga hal-hal yang sifatnya membuat pekerjaan menjadi lebih lama dengan digitalisasi bisa membuat pekerjaan lebih cepat. Jadi untuk tantangannya sendiri Pak, ada nggak ya Pak tantangan di era digital ini khususnya di Rudenim Pusat Pak? Tentunya ada. Jadi pembangunan kesisteman di era digital ini tetap harus memperhatikan faktor security atau keamanan, karena teknologi itu bisa digunakan untuk hal yang baik, bisa juga digunakan untuk hal yang tidak baik. Jadi ketika kita membangun sistem dalam rangka digitalisasi, kita juga harus memperhatikan bagaimana pengamanan kesisteman itu. Artinya membuat semacam firewall atau pertahanan atau encrypted atau apa supaya tidak mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Baiklah Pak, selanjutnya berhubungan dengan manajemen konflik. Gimana sih cara Bapak sebagai seorang pemimpin di sebuah organisasi ini mengatasi konflik-konflik yang ada di organisasi ini? Mohon Pak berikan bantuan, strategi, dan tipsnya untuk kami. Ketika seorang pemimpin dihadapkan pada situasi konflik, itu ada beberapa metode yang bisa kita terapkan untuk menjadi bagian dari manajemen konflik. Yang pertama tentunya
diagnosa masalah itu penting. Jadi saya meyakini bahwa setiap masalah yang muncul itu pasti memiliki dua sisi mata koin. Jadi ada dua versi cerita atau mungkin bahkan multiple versi dari suatu kejadian. Jadi seperti kita menyusun suatu puzzle gitu. Nah, di dalam melakukan diagnosa masalah, tentunya kita harus mendapatkan gambar yang utuh dulu dari permasalahan itu. Nah, ketika gambar yang utuh sudah diperoleh, kemudian baru kita lakukan tahapan-tahapan untuk mencari solusi. Mencari solusi di sini bukan kepada mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tidak, tapi lebih bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah dan mencari jalan terbaik untuk semuanya. Mohon izin Pak, saya Bayaki Herinanto. Mohon izin bertanya Pak. Begini Pak, dari gaya kepemimpinan yang sudah Bapak terapkan selama menjabat sebagai Kabak TU pada Rudenim Pusat Kota Pinang, apakah menurut Bapak hal tersebut sudah paling efektif guna mencapai tujuan organisasi pada Rudenim Pusat Kota Pinang? Terima kasih Pak. Untuk mengukur efektivitas pekerjaan pegawai, saya meyakini bahwa setiap pegawai itu memiliki talenta masing-masing. Mungkin secara sederhana bisa diilustrasikan, ada pegawai yang memiliki talenta untuk kegiatan lapangan, ada pegawai yang memiliki talenta untuk kegiatan administrasi. Nah, di dalam memberikan tugas, setelah kita mempelajari talenta masing-masing pegawai, tentunya kita menempatkan pegawai tersebut sesuai dengan talentanya. Nah, sebagai contoh, apabila dia memiliki talenta di lapangan terkait dengan networking, koordinasi, tetapi ditempatkan di belakang meja untuk administrasi, tentunya tidak akan berhasil. Tentunya untuk pekerjaan yang sifatnya administrasi dibutuhkan orang-orang yang memang talentanya di bidang itu, seperti pekerjaannya rapi, tidak sering melakukan error, kan seperti itu. Jadi menempatkan orang sesuai dengan talenta yang dimilikinya menurut saya lebih efektif dalam mengelola organisasi. Dalam mengukur efektivitas kepemimpinan, memang ada beberapa cara yang saya lakukan. Yang pertama adalah tentunya tercapai atau tidaknya tujuan organisasi dalam bentuk amanah, tugas, dan fungsi yang saya emban. Ketika tusi itu sudah tercapai, bisa dibilang pelaksanaan kepemimpinan saya berhasil. Indikator yang kedua adalah ada tidaknya permasalahan yang muncul di dalam unit kerja yang saya pimpin. Permasalahan ini bisa permasalahan terkait tusi, baik itu mal administrasi, mal praktek atau apa, maupun permasalahan di antara anggota yang saya pimpin. Jadi ketika tidak ditemukan permasalahan atau pelaksanaan sinergi kerjasama antar anggota berjalan dengan baik, itu juga bisa menjadi indikator berhasilnya seorang pemimpin. Indikator yang ketiga adalah ada tidaknya inovasi yang dibuat oleh seorang pemimpin ketika melaksanakan tugasnya. Ini mungkin beberapa indikator yang menjadi tolak ukur yang sampai saat ini saya masih coba terapkan. Ya, terima kasih Bapak.